Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Desember 2024 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2024 di hari biasa Minggu Advent yang ketiga. Bersama saya, Feice Novi, yang pada tanggal 18 Desember ini saya sedang berada di kota kelahiran saya di Pontianak. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan kita sudah masuki Minggu Advent yang ketiga. Saatnya kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus di hari Natal yang kudus. Hari ini kita mendengar dan membaca dari Injil Matius tentang pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus. Namun saya mengajak sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice juga untuk membaca dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 35. Juga tentang pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus. Namun apa bedanya dari dua perikop dari penginjil yang berbeda ini? Dari Injil Matius kita mendengar tentang pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Sedangkan di Injil Lukas kita mendengar tentang pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus oleh malaikat Tuhan kepada Bunda Maria. Sama-sama menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Yusuf menerima kabar tersebut ketika ia sedang tidur. Malaikat Tuhan datang kepada mimpinya dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian kalau untuk Bunda Maria pun sama, dan kedatangan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel yang menyampaikan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita lihat reaksi dari dua tokoh kudus ini. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Santo Yusuf, Yusuf juga terkejut. Bagaimana mungkin dia
menikahi Maria ketika Maria mengandung. Sehingga di dalam pikirannya Yusuf, dia hendak diam-diam menceraikan Maria. Kita bisa melihat ketika suara malaikat itu datang, suara iblis pun datang ke dalam pikirannya Yusuf. Malaikat katakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, sedangkan iblis katakan jangan engkau ambil ia sebagai istrimu. Karena jikalau Maria mengandung dan melahirkan anak, sedangkan mereka belum menikah secara sah, maka itu akan disebut sebagai perzinahan. Sudah pasti dia akan dihakimi oleh masyarakat. Namun malaikat Tuhan mengetahui isi pikiran Yusuf dan berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena Maria mengandung dari Roh Kudus." Nah, dengan ketaatan dan kesetiaan dan ketulusan Santo Yusuf kepada Allah, ia bangun dan melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Santo Yusuf pun menjalani segala tanggung jawabnya sebagai suami dari Bunda Maria dengan terus menjaga, melindungi Bunda Maria dan putranya Yesus Kristus di dalam segala keadaan. Nah, sedangkan Bunda Maria ketika dia mendengar salam malaikat Tuhan saja dia sudah kaget dan mempertanyakan, apa arti salam itu? Belum lagi ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bunda Maria kembali bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan aku belum bersuami? Tapi karena ketulusan dan ketaatan, kesucian Bunda Maria pula, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini adalah kalimat yang paling ajaib, karena dengan kalimat inilah terjadilah penyelenggaraan ilahi. Bunda Maria mengandung, kemudian melahirkan juru selamat bagi seluruh umat manusia. Yesus hadir ke dunia menebus segala dosa-dosa manusia. Hari ini kita diajak untuk belajar dari dua tokoh kudus yang luar biasa, yaitu Santo Yusuf dan Bunda Maria. Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya kabar gembira seringkali datang bersamaan dengan godaan iblis juga. Saya ingin sharing kepada sahabat-sahabat pendengar dari Fresh Juice. Belum lama ini saya mempunyai satu kerinduan untuk memiliki satu barang yang sangat-sangat saya sukai. Harganya tentu sangat mahal, sehingga pertimbangan saya panjang. Sebab itu saya sudah tahu barang itu akan dijual dengan angka sekian. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan saya boleh memiliki ini, maka biarlah segala sesuatunya dipermudah gitu ya. Harganya mungkin bisa turun gitu, sebagai tanda bahwa saya boleh beli barang tersebut. Karena dalam hal-hal yang menurut saya itu besar, hal-hal yang membutuhkan pengorbanan yang cukup banyak, saya selalu melibatkan Tuhan dan saya selalu berbicara kepada Tuhan dan Bunda Maria. Singkat cerita, barang tersebut harganya turun. Mulailah iblis berbicara, harusnya kamu tawar lagi, siapa tahu bisa turun lagi. Kemudian saya tanya, harga base-nya lagi deh, turunnya berapa? Dikasih lagi, harganya turun. Wah, saya suka cita luar biasa. Sepanjang hari saya tersenyum aja. Wah, pada akhirnya saya akan memiliki benda ini, ya. Dan segala sukacita saya itu, iblis kembali bersuara lagi. Tawar lagi, kalau bisa turun sekali, barangkali bisa turun lagi. Keserakahan itu datang dan saya kembali menawar. Ayolah turunin lagi, jangan sampai kita nggak jadi. Ya. Akhirnya, ya kalau sudah turun dan turun, orangnya pasti berpikir, orang ini serius atau tidak mau membeli barang saya. Akhirnya, singkat cerita, saya tunggu, tidak turun-turun lagi. Saya menyesal dan saya sampaikan kepada Bunda Maria, Bunda Maria, ampuni segala keserakahan saya. Tuhan Yesus, ampuni keserakahan saya. Mungkin kau sudah berbicara bahwa itu akan menjadi bagian saya. Tapi karena keserakahan saya terus meminta lebih dan lebih, sehingga tidak terjadi. Saya merasakan bahwa sebenarnya Tuhan sedang ingin menyatakan sebuah kehendaknya supaya saya bisa bersaksi dengan
kebaikan Tuhan, ternyata sayanya serakah. Saya minta turun dan turun lagi, akhirnya tidak terjadi. Saya minta ampun pada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria dalam doa-doa saya. Tapi kalau namanya juga negosiasi ya, negosiasi tetap dengan Tuhan. Kalau boleh, kalau Tuhan masih berkenan, barang itu menjadi milik saya. Sebagai tandanya, turun sedikit saja sebagai tandanya, maka saya akan mengambil itu dan saya akan merawatnya dengan baik. Singkat cerita, tiba-tiba si pemilik barang menyampaikan bahwa dia memenuhi tawaran saya. Puji Tuhan. Dari peristiwa itu saya belajar bahwa sungguh ketika kabar gembira itu datang, iblis juga berbicara. Semakin kita taat dan tekun kita berdoa, iblis pun tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja mempengaruhi pikiran kita. Dia bisa bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, membuat kita menjadi ragu sehingga kita menyerah dan penyelenggaraan ilahi tidak terjadi. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan dan penyertaan Roh Kudus, hal-hal yang tidak mungkin menjadi bisa terjadi. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan pun bisa terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi, sekali lagi kita harus berhati-hati karena seringkali suara malaikat datang bersamaan dengan suara iblis. Jika kita tidak kuat dan kita jatuh, kita gagal dalam godaan iblis, maka penyelenggaraan ilahi tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ada kita jatuh ke dalam dosa sehingga timbul jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Akan tetapi ketika kita teguh dengan iman kita, kita tetap taat dan setia sama seperti Yusuf dan Maria, maka penyelenggaraan ilahi akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Akan ada banyak sukacita, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga keselamatan pun bisa terjadi seperti apa yang kita lihat dari ketaatan Yusuf dan Maria. Keselamatan terjadi dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Selamat menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Mari kita mengambil komitmen baru untuk tahun yang akan datang, sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Terlebih kita tetap taat, setia dan tekun di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Terima kasih, sampai jumpa tahun depan. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 18 Desember 2024. Terima kasih kepada Feica Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.